Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita bisa mulai belajar Bling Domko-nya ini. Di part 1 ini kita akan belajar untuk meronce payetnya dulu ya. Nah, sebelum itu mari saya perkenalkan dulu dengan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat Bling Domko ini yaitu benang poliseri yang di dalamnya sudah dironce payet ya. Payet untuk kebaya itu payet bentuk piring. Kemudian kita juga perlu nanti peniti penandanya. Selain itu kita perlu behel frame yang nikel itu boleh ukuran bebas ya. Kemudian saya pakainya yang 8 cm. Lalu hakpen nomor 3, gunting dan korek api. Selain itu kita juga perlu jarum sulam. Nah, untuk jarum sulamnya jangan pakai yang gede gini ya. Pakainya yang agak kecil, yang dari besi itu ada yang kecil, jarum sulam, jarum tapestry. Nah, itu aja yang dipakai. Kembali lagi ke behelnya tadi, yang untuk behel itu boleh yang 8 cm atau 10 cm. Nanti kita sesuaikan dengan alasnya. Payetnya nanti dironcenya agak banyak ya. Jadi saya udah siapkan beberapa benang poliseri yang di dalamnya sudah dironce payet. Nah, sekitar panjang payet yang sudah dironce itu bisa 20 sampai 30 cm. Tergantung dengan keperluan sih ya. Kemudian apalagi ya? Oh iya, pengaitnya. Untuk pengaitnya boleh pakai yang kait kakak tua atau kait udang yang kecil begini dengan ring bulat. Boleh juga memakai ring D atau dengan kait udang yang lebih gede, boleh ya, bebas kalau untuk itu. Oke, mari kita belajar untuk membuat bagian alasnya terlebih dahulu. Di bagian alasnya seperti ini hanya dengan SC biasa, lalu kemudian memutar ke bagian atas tanpa slip stitch ya. Lalu nanti di akhir sesi kita akan belajar menjahit secara manual bagian furingnya dan kemudian menjahit ke behelnya baru ke tali. Nah, untuk meronce payetnya kita perlu payet piring. Sebenarnya boleh payet sequin yang lainnya ya, tapi saya pakai bentuk piring bulat kecil yang biasa digunakan untuk kebaya. Kemudian ada jarum jahit. Ini untuk meronce payet diperlukan jarum jahit dan sedikit benang ya. Kita akan mulai meronce payetnya. Sebentar, saya pindah-pindahin dulu. Oke, saya praktekkan dengan sedikit ini aja ya, payetnya sedikit dulu ya. Pertama, benang jahitnya itu kita ikatkan dulu ke benang rajut. Jangan terlalu panjang, dikit aja. Ikat sampai benar-benar kuat, 2 kali simpul mati gitu ya. Nah, itu aja udah cukup. Kemudian kita ambil dulu payetnya sedikit. Kalau saya lebih suka meletakkan payetnya di telapak tangan karena menurut saya lebih cepat ya. Pertama tangan kita kan bisa dibuka, agak dikuncupkan seperti itu sehingga payetnya kadang tersusun rapi sehingga kita bisa meroncenya sekaligus. Walaupun ada kalanya memang harus satu-satu seperti yang nanti saya peragakan, itu nggak terlalu kentara gitu ya. Lebih enak mengarahkan tangan kita dan jarumnya supaya bisa menusuk ke lubangnya. Nah, ini dapatnya satu-satu, nanti bisa dapat 2, kadang 5 gitu ya. Karena dengan kondisi tangan kita kayak gitu kan kerasa juga jarumnya itu seberapa jauh nusuknya gitu. Nah, setelah payetnya ada banyak di jarum baru kita geser ke benang jahitnya ya. Kalau dirasa bunda sulit dengan menggunakan telapak tangan seperti ini, boleh juga diambil pakai jari ya, dengan jempol dan telunjuk gitu, dijepit payetnya baru kemudian ditusuk.
punya cara masing-masing deh. Kalau untuk ini ya, usahakan saja bisa untuk meronce payetnya. Kalau memang payet yang bentuk piring dengan ukuran 0,5 mili ini terlalu kecil, Bunda silakan gunakan payet sequin yang bentuknya 2,5 cm atau 2 cm. Itu harganya ada sampai 30.000 untuk sekian ons gitu ya. Bisa dilihat di Shopee, banyak. Kata kuncinya sequin, payet sequin bundar, sequin lonjong, dan itu bentuknya cantik sekali. Nanti kapan-kapan aja kita coba ya. Nah, itu dapat banyak sekaligus tuh. Nah, ini silakan dironce payetnya sampai panjang ya. Nah, kalau udah banyak kayak gini di benang jahitnya, baru kita dorong ke benang rajutnya gitu. Nah, gitu lewat tuh. Nah, itu caranya supaya payetnya bisa masuk ke benang rajut. Untuk benang dengan besar playnya D18 atau sebesar play benang untuk poliseri, katun, itu bisa masuk ya. Tapi kalau untuk poli indo nggak bisa sequin yang ini, harus lubangnya yang lebih gede. Mungkin bisa diganti dengan mote, jangan memakai payet. Oke, itu saja untuk praktik meronce payetnya. Silahkan teman-teman, bunda-bunda, mbak-mbak peragakan dengan jumlah yang lebih banyak ya, sesuai dengan keperluan pada dompet koin kita. Nah, ini contohnya, ini udah banyak. Saya sudah ronce beberapa benang seperti yang saya perlihatkan sebelumnya. Itu panjang bisa sampai 20-30 cm dironce payetnya. Nah, ini sesi 1 ini perlu ketelitian. Untuk payetnya menghadap kemana itu nggak usah dipikirin dulu ya, karena bukan mudah dengan mata yang sudah lelah meronce itu memperhatikan hadap mananya. Nah, next kita akan belajar membuat bagian alas dompet koinnya. Benang yang kita gunakan adalah benang yang di dalamnya sudah ada payet. Jadi payetnya kita dorong ke belakang, baru kita merajut bagian alasnya. Nah, ini diagram yang akan kita gunakan pada bagian alas ya. Full seperti ini diagramnya jika teman-teman menggunakan behel ukuran 10 cm ya. Behel bulat atau kotak dengan ukuran 10 cm kita pakai diagram yang ini. Tanpa slip stitch. Kalau di diagram ini pakai slip stitch, kita nanti menggunakan teknik yang spiral tanpa slip stitch. Tapi jika teman-teman merasa sulit melakukan teknik spiral tanpa slip stitch, boleh menggunakan slip stitch tiap round, cuma nanti akan berbekas. Nah, mari kita praktekkan bagaimana caranya. Setelah tadi kita membuat magic ring, di dalam magic ring itu kita isi dengan 8 single crochet. Jika tidak terbiasa menggunakan magic ring, teman-teman boleh menggunakan chain 3 plus slip stitch atau chain 4 plus slip stitch. Cuma nanti tentu akan sedikit berlobang ya. Jika sudah selesai, 8 SC-nya akan seperti ini. Kita tarik dulu, kemudian diikat benang yang tadi sisa dari magic ring kita ya, diikat dulu. Kemudian kita lanjutkan membuat round kedua. Di round kedua kita mengisi setiap stitch dengan increase atau 2 SC di dalam satu lubang. SC yang pertama kita tandain dulu dengan benang atau dengan peniti penanda, supaya kita tahu di mana letak awal dari setiap round. Isi dengan 2 SC di dalam satu lubang, berkeliling ya. Jadi nanti di round 2 ini jumlah stitchnya ada 16 karena increase tadi. 8 dikali 2 SC, lanjutkan hingga nanti selesai satu putaran. Nah, ini increase-nya ya, V, bentuknya V. Nanti akan saya singkat sebagai V di dalam pola tulis pada bagian atas videonya.
udah selesai. Kita masuk ke round 3. Round 3 SC pertama kita buat 1, kasih penitip penanda. Round 3 ini rumusnya IV IV. I adalah 1 DC, V untuk 2 DC di dalam satu lubang atau increase. Sudah increase, kita buat 1 SC lagi maksud saya. Kemudian 2 SC, I lagi, kemudian V. Nah, selalu gunakan rumus IV IV pada round 3 hingga nanti selesai untuk satu putaran. Jika sudah selesai, nanti posisi terakhirnya adalah V untuk round 3, kita masuk ke round 4. Di round 4 rumusnya adalah IIV. 1 SC, 1 SC, lalu 2 SC di dalam satu lubang. Increase ya. Jadi IIV rumusnya. Nah, kita ulangi. 1 SC, 1 SC, kemudian 2 SC. IIV. Nah, ini kita lanjutkan hingga nanti selesai round 4-nya ya. Jumlah pada stitch di round 4 ini adalah 32 stitch. 4 dikali 8. Stitch terakhir kita isi dengan V. Nah, selesai untuk round 4-nya. Masuk ke round 5. Di round 5 kita buat 1 SC, 1 SC lagi, lanjut lagi 1 SC, kemudian 2 SC atau V. IV 3 IV ya. Nah, itu benak ronce payetnya kalau udah deket didorong lagi ke belakang ya, supaya tidak mengganggu rajutan kita pada bagian alas. Alas ini polos tanpa payet. Lanjut lagi 3I, kemudian V. Jadi 3 stitch SC tunggal, kemudian increase. Baik, silakan dilanjutkan kembali. Satu putaran ya. Sedikit lagi round 5-nya. Oke, itu round 5-nya sudah selesai. Kita buat round 6 berarti ya. Di round 6 rumusnya meningkat jumlah I-nya ya. Silakan perhatikan diagram tadi. 4I, kemudian lanjut increase ya. Ini sudah 4. Kemudian increase. Kita lihat 4 itu 2, 3, 4 SC tunggal, kemudian increase. Silakan diteruskan round 6 ini hingga selesai satu putaran. Nah, ini untuk akhir dari round 6-nya. Pas ya. Kita ke round 7. Di round 7 1 SC awal kita tandai dulu. Rumusnya meningkat pada bagian I-nya. Jadi di round 7 ini ada 5I, 3, 4, 5, kemudian increase 5I lalu increase. Hingga total dari round 7 ini adalah 56 stitch. Nah, silakan dilanjutkan hingga selesai satu putaran. Oke, round 7-nya sudah hampir selesai. Nah, ini untuk round 7-nya. Kita lanjutkan ke round 8.
Di round 8 rumusnya adalah 6I lalu V 2. Geser dulu payetnya kalau sudah mepet ya, dorong ke belakang. 3 4 5 6, baru increase. Nah, ini selesai. Kita lihat lagi 6 SC tunggal, kemudian increase. Ulangi hingga nanti selesai untuk satu putarannya. Ini udah selesai untuk round 8-nya. Kita lanjutkan ke round 9. Di round 9 kita buat dulu SC pertama, tandai. Ada 7I atau 7 SC. 3 4 5 6 7. Setelah kita isi 7 SC lalu kemudian increase. Nah, seperti ini ya. Jadi kita isi 7 stitch dengan SC tunggal 4 5 6 7, lalu kemudian kita increase. Nah, ini untuk rumus round 9. Silakan diulangi hingga satu putaran. Jika round 9 sudah selesai, kita stop dulu. Kemudian kita ukur diameter dari alas yang sudah kita buat. Apakah sudah cukup atau tidak? Karena saya menggunakan behel nomor 8, behel diameter 8, maka untuk roundnya saya cukupkan hingga round 9. Ini udah 8 cm diameternya. Tinggal nanti round 10 dan 11 untuk sekedar tambahan menaikkan alasnya ke arah body nanti ya, untuk tambahannya. Jumlah stitchnya tidak ada penambahan untuk round 10 dan 11. Nah, seperti ini sudah selesai berarti ya. Kita tinggal membuat 2 round untuk ke bodinya. Silakan simak pola tulis yang sudah saya tuliskan berikut ini. Nah, ini round 9 yang sudah kita buat ya. Kita akan berkeliling membuat round 10, yaitu mengisi semua stitch dengan 1 SC saja. Tetap SC pertama kita beri dulu peniti penanda untuk menandai awal round supaya tidak keliru di tempat slip stitch nanti. Isi semua stitch dengan 1 SC tunggal. Jadi jumlah stitchnya sama dengan round 9 tadi ya, 72 SC. Seperti itu. Lanjutkan. Masih tetap tanpa slip stitch. Round 10 selesai. Kita masuk ke round 11. Sama, di round 11 masih tetap tanpa slip stitch. Dan hanya diisi dengan 1 SC tunggal berkeliling. Teruskan ya. Ini udah sampai ke bagian akhir. Selesai round 11. Kita akan masuk ke video berikutnya ya.